Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini saya bersama sahabat saya Pak Pitra Ramadhani, Sarjana Hukum, Magister Hukum, datang ke SPKT Polda Metro Jaya ya untuk melaporkan seseorang yang berinisial YCQ yang memang dalam 2 hari terakhir ini sangat viral. Nah, kami sudah datang tadi pada pukul tadinya mau jam 3, tapi kemudian atas pertimbangan akan melakukan konsultasi terlebih dahulu karena kami melakukan konsultasi, maka kami datang lebih awal. Dan setelah kami berkonsultasi, saya harus sampaikan apa adanya, ya. Terus terang saya menyatakan kecewa, ya gitu, karena apa yang saya harapkan pada hari ini mungkin tidak sama dengan harapan sebagian besar rakyat Indonesia. Ya, setelah melakukan konsultasi yang cukup panjang di Polda Metro, ya, tidak seperti biasanya saya keluar membawa surat tanda bukti lapor. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor. Ya, hasil konsultasi tadi kami sudah mencoba mengkonsultasi beberapa pasal dengan Pak Pitra Ramadhani, dengan beberapa petugas dari kepolisian. Terdapat pertimbangan bahwa kasus ini tidak layak untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya, alasan yang pertama adalah locus delicti. Ya, locus delictinya kejadiannya adalah bukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, memang kejadian itu adalah di Pekanbaru, ya gitu. Jadi kejadian ketika yang bersangkutan diwawancara adalah di Pekanbaru. Awalnya saya memang berniat atau berikhtiar untuk melaporkan ini karena apa? Karena semenjak kemarin banyak sekali orang yang mengirimkan video itu ke saya, meminta pendapat saya selaku pengamat teknologi informatika untuk meneliti apakah rekaman itu asli atau tidak. Dan saya pastikan rekaman yang sudah beredar selama ini itu adalah memang asli. Rekaman dari yang bersangkutan, yaitu adalah ya, rekaman dari seseorang yang kita kenal sebagai apa? Nah, ini ya, ini saya kira tidak perlu saya putar utuh karena sudah ada di Twitter. Saya hanya menyampaikan bahwa ini sudah saya teliti dan tidak ada rekayasanya. Suaranya adalah suara asli dari yang bersangkutan. Mulai dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir itu adalah clear dari sosok yang bersangkutan, tidak ada unsur editingnya. Jadi ini asli tanpa rekayasa. Nah, dari berdasarkan ini, karena pengetahuan saya tidak mencukupi untuk masalah hukum, saya mengajak Pak Pitra Ramadhani ya untuk melaporkan yang bersangkutan ke Polda Metro hari ini. Dan awalnya nanti setelah detail akan disampaikan oleh beliau. Awalnya kami akan memasukkan 2 pasal, yaitu pasal di Undang-Undang ITE dan di KUHP. Bang, ya. Pak izin, artinya saat ini laporan ditolak dan diminta ke Barreskrim atau gimana, Pak? Ya, nanti dulu. Nah, kemudian setelah kemudian berkonsultasi cukup lama dengan alasan locus delicti bukan di Polda Metro Jaya, ya, saya disarankan untuk melapor di lokusnya, yaitu di Pekanbaru. Ya, saya terus terang mempertimbangkan mungkin akan ada sahabat-sahabat kita yang berlokasi di Pekanbaru yang mungkin akan lebih tepat untuk melaporkan ini dibandingkan dengan misalnya harus ke sana. Saran yang kedua, memang Polda Metro Jaya tadi juga menyarankan ada baiknya ini dilaporkan ke Barreskrim, ya, Badan Reserse Kriminal di Mabes Polri. Tapi atas pertimbangan saya dan Pak Pitra Ramadhani, mungkin kami harus mempertimbangkan ulang kalau kami harus melaporkan ke Barreskrim. Karena apa? Karena ada beberapa hal yang tadi disampaikan, kemungkinan besar jawabannya ya saya tidak bisa menduga, ya gitu, akan sama, ya gitu. Jadi
saya mohon maaf kepada teman-teman, kepada semua media, kepada masyarakat Indonesia, kami belum berhasil. Saya mengatakan belum, bukan tidak. Kami belum berhasil, tapi saya siap untuk membackup kasus ini, menjadi ahli dari kasus ini, untuk membuktikan kalau rekaman ini memang dimungkinkan untuk diajukan. Karena apa? Saya banyak mendapat masukan dari para ahli hukum. Tadi kami juga sudah mencoba berkomunikasi dengan ahli hukum yang lain, misalnya Pak Abdul Fikar Hajar, yang beliau juga menyatakan itu masuk seharusnya di pasal 156A di KUHP. Hanya saja, ya terus terang saja tadi hasil konsultasi menyatakan belum dapat diterima di sini. Jadi saya terus terang saja, saya tidak mengada-ada. Kami belum berhasil untuk melaporkan sosok YCQ sore hari ini, tapi ikhtiarnya kami sudah lakukan dan saya tidak akan berhenti sampai di sini. Ya, kalau ada pakar hukum lain yang kemudian siap untuk melakukan tindakan itu, insya Allah kita akan terus menyiapkan. Mungkin Mas, sebelum nanti menanggapi pertanyaan, Pak Pitra Ramadhani akan ada tambahan, silakan. Tambahannya, kami meminta maaf kepada masyarakat yang merasa tersakiti dengan statement yang bersangkutan, karena hari ini kami belum bisa mendapatkan laporan polisi dimaksud. Dalam artian, masyarakat yang tersakiti itu antara lain dengan perkataan yang bersangkutan dengan membanding-bandingkan sesuatu hal yang tidak pantas ataupun memisalkan seperti itu. Nah, maka dari itu saya secara pribadi juga sangat kecewa dengan adanya suatu aturan-aturan terhadap suara-suara yang ditimbulkan oleh masjid maupun musola. Karena apa? Karena kita pada bulan Ramadan kita menginginkan suara-suara takbir, suara-suara azan, suara-suara pengajian. Itu adalah ciri khas kita. Sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, suara-suara yang ditimbulkan dalam masjid itu sangat satu dan merdu, tidak ada yang merasa terganggu. Nah, dan kenapa baru 76 tahun kita merdeka, baru ini ada aturan-aturan gitu. Saya khawatir kalau semakin hari semakin diatur tentang masjid dan musola, lama-lama azan bisa hilang. Itu yang saya khawatirkan kan gitu. Jadi kita meminta agar yang bersangkutan lebih arif dan bijaksana dan lebih menampung lagi aspirasi masyarakat. Untuk itu, yang terakhir kami mohon maaf kepada masyarakat Indonesia karena hari ini belum bisa menyampaikan aspirasi daripada masyarakat Indonesia yang merasa tersakiti dan kecewa terhadap statement dan omongan yang bersangkutan. Itu saja. Tambahan sedikit dari saya. Jadi sekali lagi upaya kami hari ini insya Allah sebenarnya sudah maksimal, ya, dengan membawa semua bukti termasuk juga print out dari yang ada, itu semua sudah saya siapkan, ya, termasuk statement-statementnya yang bersangkutan itu pun sudah ada. Jadi artinya pendapat kami insya Allah sama dengan pendapat masyarakat, sama dengan pendapat media. Jadi sebenarnya ada satu hal yang sangat tidak pantas dilakukan. Hanya saja sayangnya di pasal 156A, hal yang tidak pantas itu menurut konsultasi dari pihak kepolisian belum bisa masuk dalam unsur pidana di pasal 156A. Jadi makanya saya sendiri mengaku awam dalam hal hukum, tapi saya siap membackup dari sisi teknologi kalau saja kasus ini akan terus. Tapi sekali lagi sebenarnya justru kedatangan kami ke sini itu untuk menyelamatkan Indonesia lebih besar lagi. Ya, karena dengan adanya pelaporan terhadap yang bersangkutan, ada tindakan hukum terhadap yang bersangkutan, itu pasti akan meredam andai kata ada gejolak yang jauh lebih besar. Ya, jadi dengan hal ini saya pun juga ya tetap berharap ya ketika kurang berhasilan kami ya atau kebelum berhasilan kami tidak membuat eskalasi yang lebih besar di masyarakat, dan semoga masyarakat bisa sementara memaklumi hal ini ya, dan kita berharap insya Allah akan ada nyali yang lebih besar dari para penegak hukum untuk memproses kasus ini. Ya, saya katakan sekali lagi, insya Allah ada nyali yang lebih besar dari penegak hukum untuk memproses kasus ini, dan
saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bisa memberikan jalan terangnya. Terima kasih. Dari Kemenak sendiri kan sudah mengklarifikasi bahwasanya nggak ada maksud untuk membandingkan, Pak. Nah, kalau sebelum membuat laporan itu, apakah sudah ada misalkan upaya untuk mengklarifikasi langsung gitu kepada Menak gitu dari Pak Roy misalnya gitu? Ya, terima kasih. Ya, jadi bagaimana saya juga sudah membaca laporan dari Kemenak. Ya, saya pernah di kementerian. Itu adalah tugas dari Humas yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi kalau ada hal yang miss atau ada yang berpersepsi yang dilakukan oleh pejabatnya atau apa. Itu biasa dan kita maklumi saja. Ya, gitu. Statement itu sah-sah saja. Ya, jadi tapi artinya saya hanya melihat bahwa eskalasi di masyarakat sudah cukup besar kemarin. Ya, sampai hari ini saya juga banyak menerima komentar dari banyak hal. Makanya dengan adanya ikhtiar laporan ini, saya berharap semoga ada tindakan yang kemudian lebih konkret secara hukum terhadap yang bersangkutan. Perkara apakah tindakan itu misalnya ada sanksi atau ada teguran, itu menurut saya bagus-bagus saja. Ya, tapi dengan adanya mungkin Polda Metro menyatakan ini bukan ranahnya, saya kira juga bisa dimaklumi ya, karena ini lokus deliktinya memang bukan di Jakarta, lokus deliktinya adalah di Pekanbaru. Memang disarankan untuk ke Bareskrim, memang ya. Tapi saya dan Pak Fitra tadi mempertimbangkan lebih banyak hal ya. Kalau kemudian pasalnya masih sama, mungkin akan ada mungkin kajian hukum yang lebih detail lagi untuk pasal itu. Jadi terus terang kalau untuk pasal itu saya menghormati klarifikasi, tapi biarlah masyarakat yang menilai klarifikasi itu. Dan sekali lagi kami mohon maaf hari ini belum bisa memenuhi harapan dari teman-teman, dari media, dari masyarakat semua. Tapi kami tidak akan berhenti sampai di sini. Insya Allah kita akan kawal kasus ini dan kita akan upayakan agar seseorang tidak dengan mudah menyampaikan statement yang tidak tepat. Oke, gitu ya. Terima kasih. Oke. Pendapat ini bukan pendapat kami berdua, tapi inilah pendapat media. Dan saya mohon maaf untuk media mungkin tidak tertulis di sini. Saya hanya mencontohkan beberapa media yang saya anggap media mainstream. Ya, ada detik.com, ada Tribun, ada Liputan 6, dan ada kemudian lengkap juga dengan lengkap dengan flash disk yang sebenarnya sudah saya siapkan juga. Sudah saya siapkan untuk kita berikan ya. Tetap belum menurut konsultasi